Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog tamu kita pada sore hari ini, menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Pak Albar Hasan Tanjung, dengan tema sektor unggulan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Pemirsa masih dapat menghubungi line telepon ke 0721-708-777 untuk berdialog langsung dengan Pak Albar Hasan Tanjung. Tadi kita sudah bicara panjang lebar mengenai sektor di perhubungan udara, khususnya Bandara Raden Intan, dengan rencana pengembangan dan seterusnya. Kita akan lanjutkan pemirsa. Pak Albar, tadi kita bicara soal Bandara Raden Intan di perhubungan. Sekarang perhubungan lautnya ini kan kita tahu juga bahwa pelabuhan Panjang ini kan udah pelabuhan internasional. Saya sering juga ke sana di Pak Albar. Ya kan, dan ya kapal-kapal besar itu juga sering ini. Ini kayaknya gimana Pak? Potensinya cukup besar. Ada rencana pengembangan atau bagaimana Pak? Makasih Pak Umar. Angkutan yang murah itu adalah laut. Kita tahu ya Sumatera ini gerbang. Pintu gerbang. Kemudian pelabuhan di Sumatera yang terbaik adalah lokasinya di Panjang itu. Itu udah internasional dan terbaik ya? Untuk di Sumatera. Di Sumatera ya? Oke, betul. Nah, tidak menutup kemungkinan yang sekarang di Tanjung Priuk ini merupakan penyangga Tanjung Priuk ke depan. Pelabuhan Panjang. Pelabuhan Panjang ini, karena di Sumatera nggak ada lagi. Inilah yang terbaik. Yang mulutnya Sumatera itu. Iya, Pelabuhan Panjang itu. Pelabuhan Panjang. Betul Pak. Nah, tentunya sayang kalau pelabuhan ini tidak kita kembangkan. Nah, tentunya dalam hal ini Dinas Perhubungan, Gubernur dalam hal ini terus memberikan dorongan kepada siapa yang mengelola ini. Sekarang BUMN. Itu Pelindo. PT Pelindo 2 nah, pemerintah di situ ada dulu Adpel, sekarang KSOP. Kantor Operasional Kesabandaran gitu. Kesabandaran, Nah, KSOP kalau Pelindo ini hanya lokal Pelabuhan Panjang aja. Kalau perpanjangan tangan Dirjen Laut di sini, dia KSOP, dia bertanggung jawab terhadap pelabuhan yang ada di Provinsi Lampung ini. Ya, karena memang banyak pelabuhan banyak, Panjang tadi Pak. Sangat banyak. Nah, kita berbicara Panjang. Panjang ini adalah pelabuhan internasional. Ya, kita melihat hasil pertanian kita. Betul. Ada CPU, kopi, ada gula, ada CPO, luar biasa, ada udang, ada karet. Ada pabrik kaleng, cukup makanan kaleng ya. Bahkan gitu. Batu bara meskipun kita tidak punya, kita lihat dari Muara Enim atau dari Sumsel, memang banyak permintaan batu bara. Kalau dapat langsung ke Panjang sana, udah dalam curah bawa ke ekspor. Ekspor ya. Nah, makanya kita membantu, pemerintah membantu. Dulu ada rel kereta api dari Purwodadi sampai ke Panjang. Iya, betul. Zaman Belanda. Nah, kita berdayakan ini, kata kita. Supaya nanti bisa masuk. Langsung masuk ke Panjang ini. Nah, bagaimana kita membantu lagi? Dengan banyaknya hasil pertanian CPO yang kalau menggunakan jalan darat tentunya akan merusak jalan. Iya, betul. Nah, mari kita bangun namanya pelabuhan darat, dry port gitu. Dry port. Nah, Bupati W6 contohnya. Kami siap Pak Albar. Menyiapkan lahan. Sehingga nanti hasil pertanian kami, CPO kami maupun terkait hal yang lain udah diselesaikan di dry port itu. Pelabuhan darat itu tadi. Pelabuhan darat itu administrasi semuanya baru angkut. Dibawa masuk ke Panjang, naikkan kereta api naikkan kren, tinggal berangkat ekspor. Jadi perpanjangan tangan Pelindo ini sudah ada. Tentunya kita siapkan itu. Kalau kita berbicara bagaimana batu bara ini kok lewat darat terus, kita harus ada solusi dong. Iya Pak. Harus ada solusi. Rusak jalan, nah dry port inilah nanti disalurkan. Yang lain-lain pun demikian. Gambarannya itu dry port itu sudah ada atau? Nah, inilah dalam hal ini kita dalam hal ini menyiapkan itu semua. Di beberapa kabupaten Pak? Kita siapkan membangun itu harus ada data dukungnya.
FS-nya sudah ada atau belum? Sudah kita lakukan. DAD-nya bahkan sudah kita lakukan. Kemudian nanti AMDAL-nya. Nah, AMDAL itu pra penyiapan lahan sampai nanti operasionalnya. Ya, itu siap semua. Nah, siapa yang membantu kabupaten, kontribusinya apa? Provinsi apa yang mendukung dalam hal ini semua? Nah, udah kita siapkan. Ini tampaknya ada telepon. Ya, halo. Ya, halo, selamat sore. Ya. Putus ini. Ya, selamat sore, Pak. Halo. Oh, putus, Pak. Mungkin nanti akan telepon lagi. Jadi memang dry port itu sudah akan disiapkan untuk membantu kelancaran dibandingkan kalau dia lewat jalan darat ya Pak ya? Iya, ini namanya dry port, pelabuhan kering ya. Jadi di situ disiapkan, udah administrasi semuanya, beres, kereta api, kita juga sudah bisa Pundu Widada masuk ke Pelindo, Panjang, berangkat dia, naik keren. Nah, karena kita kan terbatas sekarang, areal Panjang itu kan terbatas. Iya, pelabuhan Panjang. Banyak ya. Nah, itu terkait dengan pelabuhan Panjang. Kita bicara laut secara keseluruhan. Nah, berarti siapa yang menangani ini? Dalam ini ada kantor Kesa Bandaran KSOP. Bagaimana untuk krui nantinya? Nah, di barat sana itu sudah ada pelabuhan dulu, sudah termasuk rencana induk pelabuhan. Nah, kita siapkan DAD-nya, ya DAD. Nah, berapa anggaran yang dibutuhkan? Provinsi hanya menyiapkan anggaran sedikit untuk DAD ini. Ya, halo. Ini sebentar Pak, ada telepon karena kita interaksi. Ya, selamat sore. Ya, silakan Bu. Halo. Ya, Pak, saya ingin tanyakan untuk perencanaan antara pemerintah pusat dengan provinsi mengenai sehubungan dengan pembangunan jembatan itu, Pak. Ya. Dengan dibangun jembatan itu akan dapat membantu kelancaran perjalanan kami, Pak. Karena seperti kita ketahui, terkadang kami sebagai konsumen atau pengguna jasa laut itu kadang kita tuh merasa kurang nyaman Pak dengan gitu loh Pak. Iya. Oke, nggak kedengeran ini Bu. Coba agak lebih ini. Kemana itu sangat sedikit Pak gitu. Jadi kalau misalnya rencana pembangunan jembatan itu dipercepat, mungkin akan lebih baik lagi Pak. Selain kita tidak macet, di laut itu kan bisa teratasi Pak. Jadi katanya kan kapan itu bisa direalisasikan Pak? Terima kasih Pak. Jembatan ya Bu ya? Ya, halo. Oh ya, terputus ini kayaknya Pak. Ya, intinya adalah bahwa pentingnya jembatan untuk arus transportasi itu Pak. Kayak tampaknya seperti itu pertanyaannya Pak. Pertanyaannya jembatannya kan secara umum gitu. Iya. Apakah tadi jembatan Selat Sunda gitu ya? Iya, jembatan Selat umum. Kemarin itu ada jembatan yang rusak, jembatan Tebanggi. Oh iya, itu kan membuat kita menderita. Betul Pak. Nah, termasuk saya juga tuh. Iya, kita menderita. Orang ya ini karena angkutan yang berat, ya tentunya kita harus berpikir. Udah sekian tahun juga ya jembatan itu berarti antisipasi kita atau apa? Ya dalam hal ini Dinas Perhubungan ya akan mengkomunikasikan dengan Dinas PU dalam hal ini yang memang motor penggerak pusat ini untuk membangun itu supaya kedepannya jangan sampai terjadi lagi karena arus transportasi distribusi logistik tentunya terhambat. Kalau Dinas Perhubungan kan inginnya tidak ada terhambat arus distribusi logistik ini. Ya, yang membangun dalam ini coba diperhatikan jembatan-jembatan yang sudah tua itu jauh-jauh sebelumnya. Kalau jembatan Selat Sunda, ya kita berpikir kita nggak bisa membangun jembatan Selat Sunda, ya. Tentu ininya semuanya pusat, ya. Oh betul. Tetapi kita mendukung. Ya, tentu kita siapkan apa kira-kira yang dibutuhkan oleh pusat ke depan. Ya, data dukung itu. Kalau toh jadi jembatan Serunda, untuk apa jembatan ini? Kalau kawasan sekitar tidak mendukung, maksudnya jalan tolnya belum ada, nanti stagnan semuanya. Jalan kereta apinya belum ada. Kemudian bagaimana pengalihan
yang sekarang dari Merak ke Bakau. Kemungkinan bisa kita buka dari Ciwandan untuk angkutan Sungai Danau ini, Ciwandan sampai ke Tenggamus itu. Sehingga untuk lintas barat bisa beralih semuanya. Kita kan bukan hanya mengembangkan lintas timur, lintas tengah, lintas barat pun kita kembangkan karena ada provinsi Bengkulu. Buktinya lapangan terbang kita dengan Fatmawati Pekonsrai ya. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa di samping ada pelabuhan Pelindo, ada lagi pelabuhan maritim di Tenggamus. Itu juga kita kembangkan. Karena di situ dalamnya luar biasa, kapal tanker pun masuk. Kedalaman sampai 1000 meter. Jadi kita punya potensi juga situ ya. Nah, kapal tanker itu akan kita kembangkan juga. Nah, apa yang diperlukan data dukung? Keterhambatan masalah tanah, kenapa? Nah, kita bantu, kita pecahkan semuanya. Bupati pun demikian. Nah, itu kalau misal mendengar penjelasan Pak Albar itu kayaknya Dinas Perhubungan super sibuk juga tuh. Ada bidang-bidangnya di Dinas Perhubungan. Iya, saya punya bidang darat, bidang laut, bidang udara, bidang kereta api. Saya mengkoordinasikan, mendorong itu semuanya. Ya, kemungkinan setelah kita komunikasi dengan kabupaten, ya ini Pak disiapkan. Biar kita sinergi semua. Kabupaten menyiapkan data dukung ini, kita menyiapkan data dukung itu. Nah, inilah nanti yang kita ajak ke pusat. Inilah program kita, masuk nggak dengan program pusat. Makanya saya selesaikan semuanya. Umpamanya sistem transportasi nasional pada tataran portasi wilayah Provinsi Lampung. Itu jelas pusat itu melihat apa yang dikerjakan di darat, laut, udara. Ini nyambung nggak? Saya pun demikian juga. Bagaimana tataran transportasi lokal ini di kabupaten. Jadi tidak sepotong-sepotong. Dia sinergi semuanya. Ini dalam rangka mendukung apa? Umpamanya kalau pariwisata, ada nggak kontribusi Dinas Perhubungan di situ, PU di situ, Dinas Perdagangan di situ. Jadi ini sama. Tahun berapa anggaran yang dibutuhkan tahun 2014, 2015, 2016 akan kelihatan pemetaan itu. Pusat bagaimana, kabupaten bagaimana, dukungan pusat dia bagaimana. Akan kelihatan. Tadi kita bicara dengan laut. Nah, laut kita akan bagaimana? Tampaknya kalau gitu berarti Pak Albar atau Dinas Perhubungan Lampung itu sering koordinasi juga dengan pemerintah pusat untuk sinkronisasi pembangunan. Iya, pusat tidak akan pernah membangun kalau memang kita tidak menyiapkan data dukung itu. Begitu juga orang tidak akan masuk investasi di sini. Kalau data dukung yang diperlukan, apa yang diperlukan oleh orang, AMDAL-nya harus selesai. Kalau kita lihat di website, ini ternyata FS-nya sudah, master plan-nya sudah, DAD-nya sudah, AMDAL-nya sudah. Nah, saya akan investasi di situ, tinggal masuk aja. Masalah perizinan, ya tidak begitu susah lagi. Tapi kalau dia memulai dari awal, ini agak sulit. Nah, inilah tugas dari provinsi dalam hal ini, juga kabupaten. Kalau Dinas Perhubungan memang tidak punya anggaran yang gede, atau Pemprov tidak punya. Nah, anggaran dari pusat inilah, karena semuanya lintas provinsi, laut lintas provinsi, udara lintas provinsi, kereta api lintas provinsi, darat juga yang darat, ada yang lintas. Saya tidak membangun jalan, saya paling itu juga jalan nasional, rampu markanya aja yang diberikan kewenangan sama saya, tidak bangun jembatan, tidak bangun jalan. Jadi bagaimana kita mendorong semua, karena angkutan laut ini yang murah, tidak merusak jalan, kita nggak usah bikin jalan lagi, hanya bangun dermaga, pelabuhan. Iya. Nanti di Bengkulu ada di Krui, bisa bawa langsung. Betul. Sudah ada lapangan terbangnya. Kemudian bagaimana daerah-daerah terisolasi? Kita bangun dermaganya, sehingga hasil tani bisa dibawa. Setelah dermaga dibangun, kita ajukan kapalnya, kapal perintis dalam hal ini. Kementerian siap untuk memberikan kapal perintis. Mari kita sama-sama. Nah, biarlah pusat membangun, nggak ada masalah. Tapi data dukungnya kita siapkan. Nah, orang akan baca apa yang dikerjakan di laut, pelabuhan Marinjai, banyaklah angkutan sungai. Kembali ke pelabuhan Panjang itu tadi Pak, yang pelabuhan internasional. Saya tahu juga bahwa di situ banyak pelabuhan kapal-kapal internasional atau dari mana-mana itu yang mendarat berlabuh di pelabuhan Panjang. Itu ngangkut komoditas kita tentu. Ini gimana? Ada rencana pengembangan atau bagaimana kondisi sekarang? Ya, saya sampaikan tadi terkait dengan sisi laut, itu selalu dikembangkan terus. Bagaimana menjadi profesional gitu ya, yang bongkarnya cepat, muatnya cepat. Berarti misalkan
atau alat pengangkut sarana, keren gitu ya. Kan kita lihat tuh, nggak terlalu lama lagi ya, sehingga nanti nggak terlalu mahal. Barang-barang ini jadi murah gitu loh ya. Jadi murah. Kalau dia lama, ya baru bongkar berapa sewanya, sewa berapa gudang, akibat barang-barang ini tertahan, jadi mahal. Begitu juga, begitu turun pendistribusiannya, ya kita bantu mau dibawa kemana biar cepat. Saya lihat tidak ada kendala selama ini, itu. Karena ini juga penyangga ya, jadi kadang-kadang udah sampai di sini dibawa lagi ke Jakarta gitu ya, kebutuhan. Dari situ dibawa ke Palembang, dibawa ke Bengkulu ya. Jadi inilah luar biasa kita ini. Begitu juga hasil pertanian kita, CPO ya, karet ya, termasuk sawit ya, termasuk ini kopi ya. Nah, itu lancar semuanya. Mau dibawa kemana ini? Dibawa ke Eropa sering ya. Nah, kemudian dibawa batu bara juga dibawa ke Indralaya, bawa ke Cina. Nah, jadi memang seperti Pak Albar bilang tadi, memang harus terintegrasi. Semua. Saya ngebayang kalau misalnya dari Waikanan dia kan bawa CPO, bawa misalnya kelapa sawit, bawa karet atau dan sebagainya. Itu kalau lewat darat kan iya bisa rusak jalan dan sebagainya kan. Lewat pakai kereta api lebih murah. Sampai kereta api dibawa langsung lewat pelabuhan panjang internasional juga lebih murah. Itu Pak ya. Jadi kita melarang, jangan melarang aja, kita harus ada solusinya. Itu kenapa batu bara lewat katanya. Nah, batu bara itu jalan nasional. Provinsi juga tidak membiayai. Kabupaten juga tidak membiayai. Tetapi ya saya hanya kelebihan muatan. Nah, saya carikanlah solusinya. Ya, kita sesuatu, kenapa di Sumsel bisa? Dia punya perda pertambangan. Undang-undang pertambangan dijabarkan perda pertambangan. Kita tidak ada hasil tambang di sini, hanya lewat. Nah, tentunya bagaimanapun ya, kita menginginkan boleh dia bawa batu bara. Tapi ya kendaraan kecil dong. Mungkin 4,5 ton sampai 8 ton. Nah, tentunya saya akan ajak semuanya. Saya ajak kepolisian, baik TNI-nya, yang lain, untuk sama-sama kita tertibkan. Yang nggak bisa saya bekerja sendiri. Makanya sebentar lagi kita juga akan melakukan penertiban itu semuanya. Untuk menjaga apakah itu jalan nasional, tetapi digunakan oleh masyarakat Lampung. Tapi kita kewajiban untuk menjaganya. Oke, nanti kita lanjutkan soal jalan, Pak. Karena memang kerusakan jalan itu juga banyak disalahkan. Orang menyalahkan ini karena pengusaha atau karena ini, nanti kita lanjutkan di sesi ketiga, Pak Albar ya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita harus jeda iklan berikut. Kita ikuti jeda iklan berikut ini.